sekarang ini pengen ngebahas soal hubungin agen gue episode 5. Hubungin agen gue episode 5 ini menceritakan tentang Tara Basro, tapi aku lebih fokus justru kepada politik yang ada di kantor. Jadi Tara Basro ini sebenarnya kan adalah sosok artis di sini yang diceritakan punya kesulitan karena sedang overthinking terhadap omongan netizen. Tapi aku lebih tertarik malah ke perjuangan Amel dan juga Ricky yang memperebutkan saham Asha Plus. Jadi seperti yang kita tahu, Asha Plus ini pengen dijual sahamnya oleh pihak terdekat dari Mas Surya, ya kan, yang merupakan istrinya. Dan Asha Plus kalau dibeli oleh orang lain, otomatis dia terancam akan diubah 100% oleh pemilik barunya. Jadi orang-orang yang ada di Asha Plus, Yudis, Ricky, Amelia dan juga Mbak Lydia berusaha untuk mempertahankan sahamnya tetap ada di mereka. So ketika itu yang terjadi, istrinya Ricky ternyata tertarik ingin membeli saham yang ada di Asha Plus. Tentu Ricky ini adalah angin segar bagi Ricky. Kita tahu sifatnya Ricky kayak gimana ya. Yang tadinya dia sangat berambisi untuk mendapatkan saham Asha Plus kan. Ketika istrinya yang mempunyai duit, istrinya kan di sini yang kaya ya, itu bilang kalau kayaknya aku tertarik deh pengen beli saham Asha Plus. Tentu Ricky menganggap ini sebagai angin segar karena Ricky kan sebenarnya udah memindah ke pesaingnya Asha Plus atau Gema kan. Nah itu dia yang membuat Ricky meyakinkan Lydia dan juga Yudis di sini untuk terus bersama dia dan membiarkan dia untuk membeli saham Asha Plus. Di balik itu semua kita tahu Ricky punya skandal, yaitu mengenai anaknya yang juga bekerja di Asha Plus. Ternyata anaknya dari istri yang kaya ini juga suka sama anak kandung dari Ricky yang pertama, yaitu yang sekarang jadi asistennya Mbak Amel gitu ya. Politik yang ada di sini, tentu Ricky harus mempertahankan kepercayaan istrinya, ya kan, untuk membiarkan dia untuk membeli saham Asha Plus. Sebenarnya Ricky itu nggak punya duit, sebenarnya nggak punya apa-apa, nggak punya kuasa atas segala yang istrinya punya. Dia cuma menumpang hidup di sini kalau aku bisa bilang gitu kan. Dan Ricky yang sangat ambisius tentu terlihat sekali pengen memberi saham Asha Plus dan menjadi pemimpin. Banyak sekali sebenarnya, banyak sekali yang dia rencanakan gitu, yang sebenarnya bisa membuat Asha Plus lebih baik menurut dia gitu. Banyak sekali planning yang dia siapkan untuk Asha Plus. Tapi buat aku di sini aku ngerasa dia hanya berambisi untuk menjadi pemimpin aja sih gitu. Di tengah itu ada juga Amel yang mengusahakan sesuatu untuk Asha Plus. Itu ada salah satu mamah atau bisa dibilang keluarga dari talentnya yang sebenarnya nggak punya talenta sama sekali menurut aku, yang lumayan tajir gitu ya,
yang ingin bantu Asaples dengan embel-embel agar anaknya bisa masuk Asaples dengan cara meminjamkan uang untuk membeli saham Mas Ricky atas nama Asaples yang sekarang. Itu argumen dari dua orang ini harus juga adu dulu, karena memang Amel di sini sebenarnya berniat baik, tapi ketika kita ngambil nih ya, aku memposisikan diri sebagai pebisnis yang bisa dibilang menginginkan mempertahankan perusahaannya ya. Amel ini sebenarnya bagus sebenarnya, tapi ketika kita membiarkan caranya Amel menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di Asaples, dalam hal ini agensi artis yang udah punya kualitas ya, artis ada Luna Maya, Biowan dan Dara gitu. Ada juga Solihun dan Panji gitu kan. Sebenarnya ya kalau seandainya tiba-tiba ada satu artis yang tidak bertalenta masuk ke Asaples, apakah reputasi Asaples tidak anjlok gitu. Tapi kalau aku lihat di sisinya Ricky pun sebenarnya dia hanya punya ambisi untuk menjadi pemimpin gitu. Kan ini pas banget ya, kayak kita lagi ngomongin politik gitu kan ya. Masa-masa politik banyak sekali pemimpin yang pengen banget jadi pemimpin hanya karena kuasanya. Kalau kita ngomongin kuasa, di rumahnya Ricky dia nggak punya kuasa gitu kan, dia nggak punya andil untuk akhirnya nggak punya otoritas lah istilahnya. Dengan dia membeli saham Asaples, akhirnya dia punya kuasa di kantor sebagai pemimpin Asaples. Dan juga dia punya satu skandal bersama dengan Camilla yang merupakan anak dari istri pertamanya yang tidak bisa dibongkar. Maksudnya tidak bisa dibongkar itu artinya adalah dia akan selalu menutupi apa yang terjadi di masa lalunya untuk mempertahankan hartanya gitu. Ya pokoknya seru deh kita ngomongin politik soal Asaples ini di episode ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys. Bye.